Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Andi Nasution. Di sini saya akan mempresentasikan project atau website yang sedang saya kerjakan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Akmal Effendi yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video presentasi. Baiklah, masuk saja ke webnya. Di sini saya membuat web pemesanan mobil travel. Latar belakangnya yaitu pada era teknologi informasi sekarang, banyak perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pada sektor transportasi. Saat ini, masyarakat membutuhkan layanan transportasi yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga mudah diakses serta efisien. Salah satu layanan transportasi yang banyak digunakan adalah travel antar kota, karena menawarkan kemudahan penjemputan dan pengantaran langsung ke lokasi tujuan. Namun, pada banyak penyedia jasa travel, proses pemesanan travel masih dilakukan secara manual, seperti melalui chat pribadi, melalui telepon, atau datang langsung ke loketnya. Nah, cara tersebut sering menimbulkan beberapa masalah, seperti kesalahan pencatatan data penumpang, sulitnya mengetahui jadwal keberangkatan, serta tidak adanya informasi yang mengenai ketersediaan kursi secara real time, serta proses pengelolaan data, jadwal, data penumpang, data booking itu kurang efektif, serta proses pengolahan data yang kurang efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi beberapa masalah utama. Yang pertama, pemesanan masih dilakukan secara manual dan antrian di loket. Yang kedua, ketidakpastian ketersediaan kursi atau jadwal keberangkatan. Yang ketiga, data manifest rentan human error. Dan yang terakhir, status operasional tidak terdokumentasi. Selanjutnya, dari identifikasi tersebut, saya merumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sistem web untuk booking online. Yang kedua, menampilkan jadwal dan kursi tersedia secara real time. Dan yang terakhir, membantu admin kelola data secara mudah dan efisien. Selanjutnya ada solusi dari masalah tersebut, website dengan fitur pilih tujuan dan kursi, lalu booking secara digital yang tersimpan ke database MySQL, lalu ada halaman admin untuk mengelola data pelanggan. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini batasan masalah pada web yang saya buat itu, saya hanya membuat web dengan rute Pekanbaru ke Duri dan Pekanbaru, dengan ketetapan tarifnya 120.000 per orang. Dan kapasitasnya 5 kursi, untuk satu orangnya 1 kursi. Lalu pembayarannya masih dilakukan secara manual, yaitu seperti saat kita penjemputan atau mengantar penumpang, disitulah kita membayar. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari sistem. Tujuan utamanya membuat sistem berbasis web untuk mempermudah booking secara online, lalu membantu admin mengelola data secara terstruktur dan efisien. Lalu informasi secara real time, menyediakan informasi jadwal keberangkatan dan ketersediaan kursi secara cepat dan akurat. Pelanggan dapat mengecek jadwal kapan saja tanpa perlu menghubungi loket. Lalu ada manfaat dari sistem ini, mempermudah pemesanan travel bagi pelanggan, lalu menghemat waktu dan tenaga dalam proses booking, dan terakhir memudahkan pengecekan jadwal kapan saja. Selanjutnya ada analisis sistem. Apa saja yang diinput dalam web itu? Pelanggan akan menginput data pelanggan seperti nama, kontak, dan alamat. Lalu pelanggan dapat menginput jadwal keberangkatan, memilih kursi dan rute, lalu data pemesanan tiket. Selanjutnya yang akan diproses oleh sistem yaitu proses booking dan validasi data pelanggan, pengecekan ketersediaan kursi, serta menyimpan data tersebut ke database. Output yang dikeluarkan oleh web ini yaitu tiket booking digital untuk pelanggan dan laporan data untuk admin sistem. Selanjutnya ada struktur database. Di sini saya menggunakan 2 tabel. Ada tabel user dengan yang berisi atribut ID user, nama, email, password, dan role hak akses seperti user atau admin. Lalu ada tabel booking seperti ID booking, user ID, kode booking, nama penumpang, rute, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, nomor kursi, alamat jemput, alamat antar. Lalu ada metodologi. Di sini saya menggunakan metodologi waterfall.
Pada pendekatan ini, pengembangan sistem dengan 5 tahapan yang terstruktur. Pada tahap 1 yaitu menganalisis kebutuhan, seperti mengidentifikasi kebutuhan sistem, pengguna, dan fungsionalitas yang diperlukan. Pada tahap kedua, perancangan sistem seperti merancang arsitektur database dan antarmuka sistem sebelum pengembangan dimulai. Tahap ketiga, kita membuat sistem, mengimplementasi rancangan kode platform tersebut menggunakan HTML, CSS, PHP, dan MySQL. Tahap keempat, pengujian sistem. Menguji seluruh fitur untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari error. Selanjutnya, terakhir, tahap kelima, mengimplementasi sistem. Sistem yang telah diuji, diterapkan, dan digunakan secara nyata. Selanjutnya di sini ada flowchart system. Di sini dari mulai, lalu memilih portal login, masuk sebagai apa. Jika masuk sebagai user, jika user belum punya akun, user akan membuat akun terlebih dahulu, yaitu registrasi, isi data, dan data tersimpan. Lanjut, ketika user sudah memiliki akun, akan masuk ke menu login, yang dimana masukkan Gmail dan password. Lalu validasi login, jika benar akan masuk ke dashboard user, jika salah maka tampilkan pesan error. Selanjutnya, pada dashboard user bisa memilih rute, memilih tanggal keberangkatan, menginput data penumpang, menginput alamat antar dan jemput, memilih kursi yang tersedia, lalu proses booking. Lalu, jika proses booking berhasil, maka tampilkan tiket booking. Lalu, tiket booking ini akan tersimpan ke database. Jika proses booking tidak berhasil, maka kembali ke pilih rute. Selanjutnya, di sisi admin bisa login saja ke portal user dengan memasukkan Gmail dan password, lalu validasi login. Jika tidak, akan masuk ke portal login lagi. Jika iya, dia langsung ke dashboard admin. Pada dashboard admin itu ada data booking dan data pelanggan. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Yang pertama ada front-end, HTML untuk struktur halaman, CSS untuk tampilan yang menarik, serta JavaScript untuk interaktifnya. Ada back-end, yaitu PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman server-side. PHP menangani logika bisnis, validasi data, proses booking, serta komunikasi antara antarmuka pengguna dan database. Lalu ada database, MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data. MySQL menyimpan data pelanggan, jadwal, dan booking secara terstruktur. Jadi, kesimpulan dari sistem pemesanan mobil travel berbasis web ini, sistem berhasil memudahkan pemesanan travel secara online tanpa proses manual. Lalu, admin dapat mengelola data pelanggan, jadwal, dan booking secara terstruktur dan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan dari web saya. Di sini saya masuk sebagai user. Pertama, kita akan daftar akun terlebih dahulu karena kita belum memiliki akun. Di sini kita akan membuat nama lengkapnya. Selanjutnya, kita akan memasukkan email. Lalu akan memasukkan password. Lalu kita klik daftar akun. Lalu akan memunculkan pesan pendaftaran berhasil, silakan login. Lalu kita ke login user, masukkan email yang sudah kita buat tadi, dan masukkan passwordnya. Masuk sebagai user. Nah, setelah kita masuk ke portalnya, dashboardnya, setelah kita masuk ke dashboard user, di sini user bisa memilih rute perjalanannya dari Pekanbaru ke Duri atau Duri Pekanbaru. Di sini saya memilih Duri Pekanbaru. Tanggal keberangkatannya yaitu tanggal 5. Di sini memilih jam keberangkatannya siang. Alamat penjemputannya di sini kita ketik jalan dan alamat tujuannya jalan. Di sini user disuruh memilih kursi. Jika 2 orang, maka kita klik 2 kursi yang mau kita duduki. Di sini saya karena sendiri, jadi saya pilih 1 saja. Konfirmasi pemesanan. Nah, di sini muncul resi tiket digitalnya. Kode booking, nama, rute jalan, tanggal keberangkatan, jam atau waktu, nomor kursi, dan total bayarnya.
Jika tutup, maka akan kembali seperti halaman awal. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard adminnya. Pada admin kita bisa masuk ke login user saja. Di sini kita masukkan email admin terlebih dahulu. Email dan password admin ini ketetapan. Nah, di sini dashboard adminnya ada data booking dan data pelanggan. Ini dia Ani Andini Nasution dari Pekanbaru, sheet 1. Di sini admin bisa menghapus akun user, lalu data pelanggannya di sini udah banyak. Baiklah, sekarang kita logout. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.